Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Manasik umrah artinya adalah tata cara melaksanakan umrah. Umrah berasal dari kata i'tamara, artinya berkunjung atau berziarah. Sebelum kita masuk kepada materi manasik umrah, kita ingat dulu bahwa Islam mengajarkan etika bepergian, yaitu apabila kita berniat melakukan umrah, maka dianjurkan untuk melakukan sholat sunnat istikharah untuk menentukan waktu yang terbaik. Setelah kita menentukan waktu untuk berangkat umrah, maka disunahkan kita melakukan sunnah fitrah dan berpamitan pada orang-orang dekat. Dan setelah tiba waktunya, maka kita tentu saja bersih-bersih, mandi, keramas, dan melakukan sholat sunnat safar 2 rakaat. Setelah itu kita berangkat menuju bandara. Dan biasanya travel umrah itu membawa kita lebih dulu ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, maka kita melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya dengan judul Taman Syurga di Bumi. Setelah kita selesai beribadah di Raudhah dan berpamitan dengan Masjid Nabawi, maka kita menuju Bir Ali untuk mengambil miqat umrah. Bir Ali terletak di sebuah daerah yang bernama Dzulhulaifah. Dinamakan Bir Ali dari kata Bi'run Ali, yaitu sumur Ali, karena menurut sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib banyak membuat sumur-sumur di daerah itu. Dan saat ini terdapat masjid di mana jamaah umrah mengambil miqat untuk umrah. Miqat ada 2, miqat zaman dan miqat makan. Untuk ibadah haji diperlukan miqat zaman, yaitu waktu untuk mengambil niat haji. Tentunya ditentukan bulan untuk mengambil niat haji itu ada bulan tertentu. Akan tetapi untuk ibadah umrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Bahkan kita boleh melakukan umrah di bulan haji tanpa melaksanakan ibadah haji. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Rasul SAW. Miqat adalah tempat kita mengambil niat ihram untuk umrah. Jadi sesampainya kita di Masjid Bir Ali, yaitu miqat untuk orang yang berada di kota Madinah. Rasulullah SAW menentukan beberapa miqat untuk daerah-daerah tertentu. Misalnya untuk penduduk kota Taif, maka dia akan mengambil miqat di Qarnul Manazil. Untuk penduduk dari daerah Yaman misalnya dari Yalamlam dan lain sebagainya. Disunahkan sebelum mengambil niat ihram, kita sholat sunnat ihram 2 rakaat. Dan setelah itu kita membaca niat ihram. Apabila umrah itu kita niatkan untuk diri kita sendiri, maka kita membaca niat
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat ihram dan mengambil niat itu karena Allah. Adapun apabila kita berniat umrah untuk seseorang yang sudah meninggal dunia misalnya, maka kita sebut namanya, nama orang tersebut, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha li fulan bin fulan. Aku niat umrah dan berihram dengannya untuk fulan bin fulan. Setelah niat ihram ini kita ucapkan, maka berlakulah larangan-larangan ihram, yaitu tidak boleh memakai wangian, walaupun sebelum kita mengambil niat ihram kita sudah memakai parfum dan baunya masih tertinggal di tubuh kita, itu tidak masalah, asal jangan kita menggunakan parfum itu setelah kita membaca niat ihram. Larangan yang lain, tidak boleh memotong kuku, merusak tanaman, bicara hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang membawa kepada perdebatan, jidal, dan lain-lain sebagainya. Bercanda misalnya, jadi kita hanya bicara hal-hal yang perlu saja. Apalagi setelah kita mengambil niat ihram itu, kalau kita melakukan perjalanan dengan bis ke kota Makkah, maka itu akan memakan waktu 5-7 jam. Nah, sepanjang waktu itu kita harus betul-betul menjaga niat ihram kita, jangan sampai rusak. Sesampainya kita di kota Madinah, biasanya check-in hotel lebih dulu. Nah, ini pun harus hati-hati. Jangan sampai jamaah lupa bahwa dia sudah menggunakan pakaian ihram. Bapak-bapak tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jangan sampai lupa sesampainya di kamar hotel ganti sarung, maka rusak ihramnya dan kena dam. Begitu juga bagi ibu-ibu, jangan sampai langsung membuka jilbab, buka aurat. Kalaupun kita mau mengambil wudhu atau baju kita terkena najis misalnya, dan harus mengganti dengan pakaian yang lain, itu harus di tempat yang tertutup. Tidak boleh sampai kita memperlihatkan aurat kita. Setelah kita kembali berwudu dan bersiap untuk melakukan umrah, yaitu bersama-sama rombongan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Insyaallah tawaf dan sa'i ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.